Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan Ketua kelas siapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu mau nanya. Apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Ibu mau tanya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke. Apa kabar instrumentasi medik? Yes. Jadi kebanggaan, berkompetensi, berprestasi. Amin. Mudah-mudahan benar-benar jadi kebanggaan SMK 8. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Masing-masing kalian. Oke. Ada yang tidak datang hari ini? Datang semua? Datang, Bu. Mita Suryanti. Maaf, Mita Suryani. Indah Rahma. Berarti hadir semua ya, Nak. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu deh pembelajaran sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu energi dan perubahannya. Ya kan? Ya, Bu. Oke. Tentang energi dan perubahannya. Ini biasanya anak cewek nih. Oke. Maria, silakan kelompok 2, Maria. Benar? Nah. Oke. Terima kasih Maria. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi peralatan elektronika, sekarang peralatan yang ada di jurusan kalian. Oke. Ya, benar. Lihat jelas? Ini apa? Tensimeter. Oke, Ibu kelompoknya kelompok 2 deh. Siapa lagi? Mau bertanya Z? Apa yang terjadi di tensimeter? Ya, kelompok 3. Silakan Z. Nih, tensimeter. Energi apa di tensimeter? Tensimeter energi apa? Listrik apa? Listrik. Digital. Suhu. Menimbulkan yang ini, yang kalian lihat ini apa di depannya? Ini tensi digital kan? Oke, silakan duduk Zi kurang paham ya. Tensi tidak apa-apa, Ibu review lagi. Di tensimeter kita memakai baterai. Ini yang baterai ya, yang digital ya. Tapi memakai baterai, bukan dicolokin ke listrik. Berarti baterai sama aja menghasilkan energi listrik. Oke. Anak Ibu udah hampir paham. Nanti direview lagi pelajarannya di rumah. Kita lanjutkan. Oke. Untuk pembelajaran minggu ini, kita bertujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha dan energi berdasarkan informasi yang didapatkan masing-masing. Berarti masing-masing berdasarkan materi yang Ibu kirim ke link kelas. Benar? Peserta didik dapat merancang kebutuhan alat, bahan dan langkah kerja untuk membuat pembangkit listrik sederhana yang memenuhi konsep energi terbarukan berdasarkan informasi yang sudah kalian kerjakan pada tabel
informasi sebelumnya. Oke? Lanjut, peserta didik dapat membangun dan menguji pembangkit listrik sederhana yang memenuhi konsep energi terbarukan berdasarkan desain dan kreasi kalian masing-masing hari ini. Berarti proyek kalian masing-masing kelompok yang kalian pilih. Setelah itu peserta didik mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan pembangkit yang kalian buat, ya. Dan peserta didik mampu menampilkan proses dari hasil pekerjaan membuat pembangkit listrik yang kalian buat itu dan membuktikannya secara ilmiah dengan praktek dan presentasi. Oke. Udah paham ya? Pekerjaan hari ini, pelajaran hari ini. Oke. Sebelum belajar kita lanjutkan, sebelum udah semangat ya untuk langsung praktek? Ya, Bu. Tapi udah paham ya? Paham, Bu. Energi terbarukan dan tidak terbarukan, berarti yang kalian praktekkan hari ini energi terbarukan semua? Oke. Pembagian kelompok udah ada di grup. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut itu, Ibu ada film untuk kalian, penyemangat. Silakan ditonton. Dari video yang Ibu dan kalian tonton tadi, bercerita tentang apa? Pemadaman listrik secara massal. Oke? Kalian sebagai orang elektromedik, apa yang ada di pikiran kalian? Seandainya semua mati listrik satu kota Batam. Sebagai orang elektromedik, oke, sebagai orang elektromedik, kalian pasti nanti kalau udah kerja di rumah sakit itu nyawa adalah taruhannya. Pas saat mati lampu listrik, ada yang orang operasi, ada orang yang ada di ruang ICU, ada baby di inkubator, ya kan? Nah, sebagai orang elektromedik, apa yang bisa kalian lakukan dalam pembelajaran fisika kita? Dengan energi, bentuk-bentuk energi yang bisa kalian manfaatkan. Ada yang bisa menjawab? Pandangannya? Oke. Yusrel. Berarti sebagai orang elektromedik bisa membuat. Nah, contohnya apa? Yang kalian pelajari ini. Apa contohnya? Sebagai kita orang kota industri. Kita bisa memakai rumah sakit itu harus bisa memakai genset. Benar. Kalau seperti itu kelompoknya masing-masing bisa mempresentasikan dulu secara umum tentang alatnya masing-masing. Oke, sebelum itu Ibu mau review pembelajaran kalian dulu dengan tes formatif masing-masing. Tolong dikerjakan kalau udah membaca pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang Ibu kasih ke link ya. Silakan dikerjakan maksimalnya nggak sampai 20 menit ya, 5 soal. Oke, selesai kita kumpulkan, akan Ibu bagikan LKPD kalian.
Oke. Dikumpulkan per kelompok, Ibu bagikan LKPD. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kalian tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan materi sedikit tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan yang udah kalian dapatkan. Oke, sumber-sumber energi itu ada dua ya. Sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu ada, kalau kalian udah paham, boleh lihat itu LKPD yang Ibu berikan, Ibu bagikan. Oke, silakan diisi LKPD-nya. Diskusikan. Alat dan bahannya udah ada semua? Oke, kalau udah ada, silakan diisi LKPD-nya dan presentasikan kalian membuat proyeknya apa. Presentasi awal, Ibu pengen, atau laporan awal kalian. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD-nya. Yang akan kalian presentasikan judul alat kalian, konsep fisikanya, alat dan bahan, data pencarian kalian yang 1 minggu ini, dan prinsip kerja alat yang kalian ambil. Silakan. Ada yang selesai? Silakan sekretaris atau ketuanya yang maju ke depan mempresentasikan. Atau ketua, silakan. Sama. Sebelum mengerjakan, silakan dulu. Coba dengarkan kelompok 3 memilih energi terbarukan apa yang akan dia proyekkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsep fisika dulu kan? Kami menggunakan konsep fisika yaitu tenaga angin menjadi sumber listrik. Alat yang kami gunakan antara lain adalah gunting, tang, solder, itu bahannya kami menggunakan kincir atau baling-baling kipas yang kecil. Lalu ada LED, ada kabel, ada lem tembak, seperti itu. Yang kalian cari literaturnya, ya kan? Kami mencari literaturnya dari berbagai website dan video dari YouTube. Salah satunya ada dari Kompas, itu judulnya model listrik tenaga angin. Lalu ada dari YouTube Prime City dengan judul membuat turbin pembangkit listrik tenaga angin. Lalu ada dari Google yaitu pembangunan prototipe PLTAS. Lalu ada dari YouTube model pembangkit listrik tenaga angin. Informasi yang kami dapat dari kami membaca atau melihat, kami dapat mengetahui cara pembuatan pembangkit listrik tenaga angin dengan tujuan untuk membuatnya agar bisa menggunakannya di banyak hal. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok mana lagi? Cuma kelompok 3 yang mau praktek? Sambil kalian merakit, Ibu akan mengisi
lembar penilaian Ibu. Oke? Kerjakan dengan enjoy, dengan cepat, dengan tepat. Oke anak Ibu? Penyusunan proyek kalian, pembuatan presentasi udah, presentasi awal udah. Yang kedua itu desain. Yang ketiga kita presentasikan per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok 4. Sorry. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan prototipe miniatur pembangkit listrik tenaga angin. Sebelum saya buka presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusrel selaku ketua. Nama saya Desta. Nama saya Marwa. Nama saya Sarah. Itu baca. Baca jawabannya. Kenapa kita buat itu? Sama kali. Oh, kampus. Laporan hasil proyek prototipe pembangkit listrik yang energi terbarukan. Prototipe pembangkit listrik energi angin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Dasar teorinya yaitu kami membuat prototipe pembangkit listrik tenaga angin dikarenakan pelajaran minggu lalu yang membahas bagaimana cara kerja angin yang diubah menjadi listrik. Ketika angin berhembus akan menggerakkan tali-tali pada kincir angin. Hal tersebut akan membuat motor servo pada kincir angin akan bergerak dan menghasilkan arus listrik yang akan menghidupkan. Alat dan bahannya yaitu LED, motor servo, kincir, kardus, rem tembak, stick, triplex, kabel, double tip, cat, spidol, dan gunting. Langkah-langkah pembuatan proyek. Yang pertama, siapkan triplex sebagai alat untuk prototipe. Siapkan kayu balok berukuran 30 cm untuk tempat kincir angin. Siapkan alat bahan untuk membuat rumah prototipe. Siapkan bahan untuk membuat prototipe kincir angin pembangkit listrik. Rakit alat yang sudah disediakan, sambungkan motor servo pada kincir angin ke lampu LED. Letakkan kincir angin ke kayu balok yang sudah dipasangkan ke triplex. Susun rumah prototipe yang sudah dibuat ke triplex. Yang terakhir, uji coba kincir angin dengan kipas angin. Udah. Oh ya. Gantengnya lagu pakai ini. Yang masuk osi dah. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara angin dapat mengalirkan energi listrik ke lampu LED. Angkat dulu. Di sini ada kincir angin yang berfungsi untuk menggerakkan motor servo yang terdapat pada belakang kincir angin. Di sini fungsinya kincir angin yaitu ketika angin dapat menghembuskan kincir angin, hal tersebut akan membuat motor servo bergerak lalu mengalirkan aliran listrik ke lampu LED sehingga membuat lampu LED tersebut hidup. Langsung saja saya praktekkan. Bisa dilihat di sini bahwa pergerakan angin dapat membuat lampu LED tersebut hidup. Hidup. Mungkin ya.
Belum lah. Setelah grafik yang sudah kami contohkan tadi, bisa kita buktikan bahwa benar adanya bahwa energi angin dapat membuat LED lampu hidup. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di sini. Sebelum saya tutup presentasi, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Tidak ada? Oke, tutup. Tidak ada, berarti penjelasan dari kelompok 4 Tempat kan? bisa diterima dan dipahami oleh kelompok yang lain. Silakan. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok 4 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang udah bagus mempresentasikannya. Silakan. Ada pertanyaan dari anak ibu? Udah paham? Oke. Ibu akan memberikan, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Oke. Berarti dari refleksi kalian ada yang kalian belum sempurna, Bu, alat saya. Berarti mudah-mudahan di minggu depan pembelajaran selanjutnya bisa sempurna, insya Allah, ya kan? Oke. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita. Apakah produk prototipe pembangkit listrik yang kalian buat itu berfungsi sesuai yang kalian harapkan? Nah, ada yang berfungsi, tapi ada yang belum puas. Boleh, ya kan? Terus, dari kesimpulan berarti ada yang belum puas ya, tapi untuk selanjutnya, pokoknya kalian udah tahu. Selanjutnya, kendalanya apa? Kendala yang kalian hadapi dalam pembuatan proyeknya? Alat dan bahan kurang maksimal. Mungkin ya, minggu depan bisa maksimal untuk pembelajaran sebelumnya, selanjutnya. Terus apa lagi kendalanya? Yang kalian hadapi? Cuma bahan aja? Kalau materi rasanya kalian udah cukup? Udah cukup paham? Alhamdulillah. Kalau seperti itu pembelajaran ini Ibu anggap berhasil ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan dengan materi permasalahan sumber-sumber energi pada lingkungan dan solusinya. Itu untuk minggu depan. Ibu akan kirimkan materi kalian dan apa yang akan kalian cari literasinya di Google Meet kelas mata pelajaran kalian. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Oke, silakan pindah lokalnya lagi. Silakan. Nah, dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan LKPD dengan proyeknya. Depan.